Apa sih inti dari Per 03 tahun 2022 terkait tata cara pembuatan faktur pajak? Faktur pajak itu hanya boleh maksimal diupload atau dibuat itu tanggal 15 bulan berikutnya. Terus ini juga Mas, ada terkait faktur pajak juga nih. Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 tentang penunjukan pihak lain ini terkait PMSE. PMK 58 itu mengatur bahwa kalau misalnya marketplace instansi pemerintah membeli barang melalui ada namanya kayak aplikasi yang disediakan oleh pemerintah, itu aplikasi penyediaan barang yang dikelola oleh pemerintah, dan dia belinya melalui marketplace. Jadi si instansi pemerintah ini tidak perlu lagi untuk memotong pajak-pajaknya, misalnya pajak pasal 23 atau pasal 22 ataupun PPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sobat pajak semua, pemirsa channel KPP Mataram Barat di podcast Brugak Show. Kali ini saya Wisnu Andi Triantoko sebagai host bersama dengan narasumber kita, teman berbincang kita kali ini juga Mas Doni Purnomo Sidik. Kami berdua adalah penyuluh pajak KPP Pratama Mataram Barat. Kali ini kami akan membawakan materi terkait Peraturan Dirjen Pajak Nomor 3 Tahun 2022 terkait tentang tata cara pembuatan faktur pajak dan beberapa aturan-aturan terkait teknis pemotongan atau pemungutan pajak pertambahan nilai. Oke. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai acara ini. Saya akan bertanya ke Mas Doni, kira-kira apa sih inti dari Per 03 tahun 2022 terkait tata cara pembuatan faktur pajak? Gimana Mas? Terima kasih. Jadi untuk pembukanya, jadi kita ini di Dirjen Pajak kita sedang melakukan reformasi birokrasi jilid 2. Jadi kita terus berbenah di Dirjen Pajak ini, dan kita mencanangkan itu mulai adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, Per 03 ini juga sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi semangat kita itu adalah mempermudah wajib pajak dan untuk tertib administrasi. Inti dari Per 03 ini adalah yang pertama, kalau dulu teman-teman PKP atau wajib pajak PKP ini bisa dengan bebas kapan saja bisa menerbitkan faktur pajak. Misalnya nih, faktur pajak yang di Desember 2021 kadang-kadang bisa diterbitkan di masa pajak atau di tahun pajak 2022 gitu, seperti itu. Yang penting mereka punya atau teman-teman itu punya sisa faktur pajak di tahun lalu gitu. Jatah nomor faktur nomor faktur yang di tahun lalu yang belum dipakai. Tapi dengan Per 03 ini, agar teman-teman itu lebih tertib administrasinya, jadi kita membatasi bahwa faktur pajak itu hanya boleh maksimal diupload atau dibuat itu tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi contohnya misalnya nih, faktur pajak di bulan Juli. Nah, di bulan Juli itu maksimal dibuat atau diupload di aplikasi e-faktur itu maksimal tanggal 15 Agustus. 15 Agustus tahun 2022. Misalnya bulan Juni faktur pajak bulan Juni 2022 maksimal diupload tanggal 15 Juli 2022 seperti itu. Dan itu sejak kapan berlakunya? Itu berlakunya sejak 1 April 2022. Sejak 1 April 2022. Dan sudah diaplikasikan di e-faktur 3.2. Jadi sudah diupdate aplikasi e-fakturnya. Dan yang kedua, itu ada kalau dulu ya, kalau kita bertransaksi dengan wajib pajak yang mempunyai beberapa cabang,
beberapa cabang dan dia pemusatan. Jadi kita itu membuat faktur pajak itu dengan NPWP pusatnya dan alamat pusat. Pusat dari lawan transaksi kita. Tapi kalau sekarang dengan adanya Per Nomor 3 tahun 2022, jadi kalau kita bertransaksi dengan cabang di suatu kota, misalnya nih PTA, dia itu pusatnya di Jakarta dan kita bertransaksi dengan cabangnya yang di Mataram. Kalau dulu kita kan buat faktur itu atas nama PTA yang di NPWP-nya, PTA yang di pusat, dan alamatnya juga alamat yang di pusat. Kalau sekarang beda, di NPWP-nya NPWP tetap NPWP pusat sebagai, karena dia adalah sudah pemusatan, namun alamatnya itu sesuai di mana kemana barang kita kirim. Misalnya di cabang Mataram, maka alamatnya itu harus alamat di Mataram gitu, alamat di faktur pajaknya seperti itu. Dan itu sudah dimungkinkan juga dengan aplikasi e-faktur 3.2 itu. Jadi banyak jadi kalau ada teman-teman yang belum update e-faktur, maka segera untuk mengupdate e-faktur yang 3.2, karena untuk saat ini kalau kita buat faktur dengan e-faktur yang lama 3.1, jadi kita tidak bisa untuk upload, jadi sudah diblok. Jadi kita harus mengupdate aplikasinya di 3.2. Oke, kalau mau update aplikasi e-faktur versi 3.2 itu, apakah teman-teman PKP itu wajib datang ke kantor pajak atau bisa dilakukan mandiri? Sebenarnya bisa dilakukan mandiri di rumah. Banyak sudah teman-teman YouTube dan kami YouTube dari kantor pusat untuk tata cara mengupdate-nya. Bisa di-download juga di pajak.go.id aplikasinya. Namun jika teman-teman PKP masih kesulitan, takut datanya hilang dan sebagainya, kita siap untuk membantu di Helpdesk KPP Mataram Barat. Silahkan datang ke Helpdesk KPP Mataram Barat. Jadi di jam kerja kami dari jam 8 sampai jam 4. Jam 4 sore ya. Jam 4 sore. Dan diingatkan pula, yaitu tidak ada jeda ya, dari jam 8 sampai jam 4 itu kita tidak ada istirahat. Jadi kita bergantian. Jadi nggak ada namanya jam istirahat layanan, itu insya Allah tidak ada. Kita full dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya? Oke. Nah, terus di sini Mas, ada beberapa pertanyaan tuh, sering saya dapat pertanyaan dari kawan-kawan PKP itu, kalau kita misalnya PKP menerbitkan faktur pajak, kemudian lawan transaksinya minta faktur pajaknya itu diganti, kemudian pas dia minta ganti itu berbeda dengan masa atau bulan saat dia menerbitkan faktur pajak. Nah, apakah nanti faktur pajak penggantinya itu akan masuk ke masa saat dilakukan penggantian atau tetap di masa saat faktur pajak normalnya itu? Begini, jadi kalau faktur pajak pengganti itu tidak masalah, tidak mempengaruhi masa di mana faktur pajak pengganti itu dibuat. Jadi tetap dia akan masuk ke masa di mana faktur pajak normalnya itu dibuat. Jadi walaupun tanggalnya, jadi begini, kalau dulu kan kita buat faktur pajak pengganti itu tanggalnya harus sesuai dengan faktur pajak sebelumnya, kan gitu. Kalau sekarang karena ada Per Nomor 3, nanti dibacanya sama sistem. Kalau kita buat pakai faktur sesuai dengan tanggal faktur pajak sebelumnya, itu nanti bisa ditolak oleh sistem. Jadi biarkan saja sesuai tanggalnya otomatis ya. Seperti itu. Jadi tidak masalah untuk hal yang seperti itu. Oh, jadi karena ini mungkin ya, karena ada pembatasan tanggal upload yang tanggal 15. Jadi misalnya nih, saya terbitkan faktur pajak Juni 2022, maksimal diupload tanggal 15 Juli 2022. Kemudian lawan transaksi saya minta faktur pajak itu diganti pada saat tanggal 25 Juli 2022. Berarti tanggal yang saya pakai adalah tanggal 25 itu ya. Juli. Karena kalau pakai tanggal yang
bulan Juni itu nggak bisa diupload Nggak bisa lagi diupload karena sudah lagi, lewat ya. dari tanggal 15. Oke, terus kemudian ada juga itu ya terkait pembuatan faktur itu pembuatan dan pelaporan faktur. Kalau pelaporan apakah lewat aplikasi e-faktur atau kita tetap kembali seperti yang tahun 2020 lapornya lewat web e-faktur kalau pelaporan? Kalau pelaporan itu tetap di web e-faktur ya. Jadi teman-teman tidak perlu seperti dulu yang kita harus buat CSV atau apa. Jadi pelaporan tetap di web e-faktur. Jadi kalau misalnya ada perubahan jadi kalau kita mau melaporkan itu kita pastikan dulu bahwa semua faktur pajak, baik faktur pajak masukan atau keluaran itu sudah fix di aplikasi e-faktur, karena itu langsung begitu kita upload dia langsung nyambung ke aplikasi web faktur. Dan begitu diposting di aplikasi web e-faktur SPT, misalnya SPT bulan Juni, terus kita ada perubahan setelah kita posting kita rubah lagi di aplikasi e-fakturnya, ada faktur yang kita rubah, kita tambahkan faktur itu nanti nggak bisa nge-link ke web e-faktur karena kita udah posting SPT-nya. Caranya kita harus hapus dulu postingannya, baru kita posting ulang agar data-data yang baru itu muncul di aplikasi web faktur. Seperti itu. Jadi fixkan dulu di aplikasi e-faktur, baru kita ke aplikasi web faktur. Oke, jadi begitu juga kalau terkait ada namanya penggantian faktur pajak. Jadi kalau memang sobat Beruga ini sudah terlanjur bikin SPT masa, sudah dikirim, sudah dapat BPE, ternyata lawan transaksinya minta penggantian dan penggantian itu di luar masanya, itu maksudnya tanggalnya misalnya sudah beda 2 bulan gitu, berarti sobat Beruga itu yang PKP bikin pembetulan ya atas SPT masa PPN-nya ya, di web e-faktur. Pembetulan boleh dilakukan di aplikasi web faktur, nanti akan muncul secara otomatis di sana. Oke. Terus ini juga Mas, ada terkait faktur pajak juga nih. Terkait dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 8 tentang penunjukan pihak lain, ini terkait PMSE. PMK 58 itu mengatur bahwa kalau misalnya marketplace instansi pemerintah membeli barang melalui ada namanya kayak aplikasi yang disediakan oleh pemerintah, itu aplikasi penyediaan barang yang dikelola oleh pemerintah, dan dia belinya melalui marketplace. Jadi si instansi pemerintah ini tidak perlu lagi untuk memotong pajak-pajaknya, misalnya pajak pasal 23 atau pasal 22 ataupun PPN. Nanti yang memotong pajaknya itu adalah marketplace-nya. Jadi tapi marketplace-nya ini harus terdaftar di aplikasi yang disediakan oleh pemerintah atau aplikasi layanan penyediaan barang dan jasa pemerintah, seperti itu. Jadi jadi ada 3 pihak yang berperan. Jadi yang pertama itu adalah teman PKP sendiri, yang ini penjual langsung. Yang kedua itu ada marketplace-nya. Yang ketiga ini ada aplikasi pemerintah. Jadi harus ada 3 ini syaratnya kalau instansi pemerintah atau PMK 58 ini bisa diterapkan. Jadi harus ada PKP, harus ada marketplace, dan dan pembeliannya melalui aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Jadi marketplace-nya inilah yang akan masuk ke aplikasi pemerintah ini. Jadi memudahkan untuk PKP ini. Jadi banyak PKP untuk masuk ke aplikasi instansi pemerintah melalui marketplace ini, seperti itu. Jadi tidak perlu semuanya langsung masuk ke aplikasi ini karena ada standarnya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau yang PKP ini walaupun dia masih di bawah istilah kalau di perpajakan itu dia masih dalam UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, berarti dia wajib jadi PKP ya kalau untuk masuk ke marketplace itu. Ya, berdasarkan PMK 58 dia wajib untuk PKP mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak agar dia bisa memungut PPN dan masuk ke biar bisa menerapkan PMK 58 tersebut.
Terus kalau kayak gitu dia perlu bikin faktur pajak nggak sesuai dengan Per 03 itu? Kalau di PMK Terkait transaksi yang di 58 marketplace. jadi berbeda perlakuannya. Jadi dia tidak membuat faktur pajak, tapi ada faktur pajak itu kan ada faktur pajak sederhana, ada dokumen lain yang disamakan sebagai faktur pajak. Iya. Di PMK 58 ini PKP sendiri, rekanan PKP itu tidak perlu membuat faktur pajak, tapi jadi apa namanya? Kalau istilahnya nota atau itu nota dari marketplace-nya itu dijadikan atau disamakan sebagai faktur pajak. Nanti itu yang akan dimasukkan di aplikasi e-fakturnya seperti itu. Jadi bukan membuat faktur pajak, sama istilahnya sama seperti kalau kita ekspor itu kan tidak perlu membuat faktur pajak, tapi PEB-nya lah yang disamakan sebagai faktur pajak seperti itu. Berarti dokumen lain yang dipersamakan sebagai faktur. Ini juga pajak untuk memudahkan bagi teman-teman teman-teman PKP biar tidak, kalau transaksinya banyak untuk karena ini marketplace dan skalanya nasional, kalau terlalu banyak itu kan banyak banget buat faktur pajak. Jadi sebelum transaksi langsung buat faktur pajak. Jadi kita ya udahlah transaksi dulu sana, nanti pajaknya sudah dipotong oleh oleh marketplace-nya. Terus gimana faktur pajaknya? Faktur pajaknya itu adalah dokumen transaksinya, itulah yang disamakan sebagai faktur pajak seperti itu. Berarti terkait dokumen transaksi itu juga tetap perlu direkam ya di aplikasi e-faktur. Nanti direkam di aplikasi e-faktur, kan ada pilihannya dokumen lain seperti itu. Nah, itu yang nanti direkam di aplikasi e-faktur. Oke. Jadi kalau untuk sobat pajak sendiri, kalau yang baru terdaftar sebagai PKP, pengusaha kena pajak, kalau mau buka aplikasi e-faktur itu jangan lupa pertama ajukan permintaan sertifikat digital ke KPP terdaftar. Di situ nanti setelah sertifikat digitalnya bisa di-download, kemudian nanti digunakan untuk registrasi aplikasi e-faktur, bisa login ke aplikasi e-faktur, baru bisa merekam dokumen lain tersebut sebagai dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Oke. Kemudian ini kalau misalnya PKP-nya itu tidak lewat marketplace, tapi dia langsung bertransaksi dengan instansi pemerintah, itu siapa sekarang yang bayar pajaknya? Apakah PKP sendiri yang membayar PPN-nya atau instansi pemerintah yang bayar PPN-nya? Teknisnya bagaimana, Mas? Ini menarik ini. Ya. Jadi pemerintah itu Kementerian Keuangan menerbitkan beberapa PMK. Salah satunya PMK 58 seperti yang disebutkan, dan ada PMK 59. Nah, ini terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022. Di PMK 59 ini mengatur tentang dia itu perubahan PMK 231 tahun 2019 tentang pemotongan dan pemungutan oleh instansi pemerintah. Jadi kalau dulu ya, jadi kalau kita bertransaksi dengan instansi pemerintah di atas 2 juta, itu kan kita dipotong PPN dan PPH. Seperti itu, PPH 22. Dan kalau disetorkannya PPN itu atas nama rekanan atau atas nama teman-teman PKP NPWP-nya. Nah, berdasarkan PMK 59 per 1 Mei 2022, PPN itu tetap dipotong oleh instansi pemerintah. Itu. Tapi ingat ya, ini teman PKP yang langsung bertransaksi dengan instansi pemerintah tanpa melalui marketplace ataupun aplikasi pengadaan barang seperti itu. Jadi di luar konteks PMK 58. Iya, marketplace tadi ya. Di luar marketplace dan aplikasi penyediaan barang. Nah, setelah itu PPN yang telah dipotong itu nanti disetorkan dengan NPWP instansi pemerintah dengan atas nama instansi pemerintah per 1 Mei 2022. Jadi tidak lagi berdasarkan NPWP rekanan. Tapi
tetap dibuatkan faktur pajak. Oh, tetap Seperti buat itu. faktur pajak ya. Faktur pajak kodenya. Faktur pajak itu wajib. Wah, faktur pajaknya wajib, kodenya 02 kalau Dengan kalau instansi instansi pemerintah. Oke. Seperti itu. Jadi kalau dengan instansi pemerintah tapi dia di bawah 2 juta, apakah faktur pajak tetap dibuat terus PPN-nya tetap disetor, Mas? Ya, kalau dia PKP tetap harus buat faktur pajak, PPN-nya tetap disetor tapi tidak dipotong oleh instansi pemerintah. Oke. Teman PKP sendiri yang menyetorkan boleh dengan kode 01 misalnya. Kalau itu perbedaan 01 dan kode 01 dan 02. Kode transaksi ya, kode teman-teman. transaksinya. Kemudian kalau misalnya nih PKP-nya terbitkan faktur pajaknya itu sebelum 1 Mei, tapi instansi pemerintahnya belum bayar dan baru dibayar sekarang, misalnya di bulan Juli. Itu setorannya apakah setoran menggunakan NPWP instansi pemerintah atau menggunakan NPWP dari rekanan? Jadi gini, karena di PMK 59 itu tidak diatur faktur pajaknya kapan, yang diatur adalah per 1 Mei bahwa setoran PPN itu harus dengan NPWP instansi pemerintah. Maka walaupun setorannya faktur pajaknya itu dibuat sebelumnya, namun setorannya itu di tanggal setelah 1 Mei, maka ya seharusnya pakai NPWP instansi pemerintah itu atas nama instansi pemerintah setorannya. Wah, cukup menarik ya terkait peraturan Dirjen Pajak 03 dan beberapa peraturan Menteri Keuangan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU Nomor 7 Tahun 2021. Di sini sobat pajak atau sobat beruga dapat beberapa tambahan pengetahuan ya terkait tentang faktur pajak. Namun kalau ada pertanyaan khusus yang sobat beruga ingin layangkan, bisa sobat beruga langsung tanyakan via live chat WA kami di 087704815651 sebagai nomor layanan live chat WhatsApp konsultasi KPP Pratama Mataram Barat. Di situ nanti kami yang bertugas dari penyuluh pajak akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu terkait konsultasi perpajakan. Jangan lupa sobat pajak untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Di layar di bawah ini nanti akan muncul linknya ya. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bye. Oke, Kak.